Saya kemarin sempat diskusi dengan seorang teman, ya. Diskusinya cukup berat, ya. Tapi diskusi tersebut membuat saya berpikir, dan itu sama dengan apa yang saya sampaikan di beberapa kajian saya, bahwa gini, pernahkah Anda berpikir kenapa ada waktu zuhur, kenapa ada waktu asar, kenapa ada waktu maghrib, kenapa ada waktu isya, kenapa ada waktu subuh, dan kenapa bahasa hadisnya adalah Allah turun di sepertiga malam? Ternyata itu hadis tersebut atau hal-hal tersebut ternyata sebuah tanda-tanda yang luar biasa yang kita bisa aplikasikan dari sisi kesehatan kita, ya. Dan ini bisa dilakukan siapa saja, bisa dilakukan siapa saja. Jadi manusia ketika Allah ciptakan, ya, dan sains memang menjelaskan, yang menariknya sains tersebut karena mereka tidak mengenal Tuhan, ya, terutama sains-sains barat, gitu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa 99% gennya manusia itu, kata mereka yang saya baca itu, uncoding, tidak decoding. Hanya 1% yang decoding. Tapi bahasa saya mencoba membahasakan, sebenarnya ini konsep mereka yang mereka belum mengenal Tuhan. Maka sebenarnya justru malah dalam Islam 99% itu codingnya. Coding itu ibarat kata apa ya? Kita kalau masukkan perintah ke komputer, gitu kan, perintahnya A, B, C, gitu kan, atau mungkin A1, B1, C1, misalkan, itu nanti keluar hasil tertentu, begitulah. Maka jawabannya dalam konteks ini adalah 99% itu sebenarnya sudah Allah codingkan ke dalam diri kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah bertanya ke kita, namanya apa? Bunyinya apa? Alastu birabbikum. Apakah aku Tuhanmu? Kata Allah. Iya. Kita menjawab, qalu bala syahidna. Kita menjawab bahwa Allah Tuhan kita. Maka di situ ada pengkodingan, tanda kutip, pengkodingan tauhid di situ. Pengkodingan akidah yang kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusan kesehatan pun tinggal minta coding itu kepada Allah. Ya Allah sampai dalam surat Syu'ara Allah bilang begini, "Fa iza maritu fa huwa yashfin," kata Allah. Ya. Dan kita lagi ayat-ayat yang lain. Kita lihat bahwa ternyata subhanallah Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya, Allah bilang ini, "Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy," kata Allah. Dan kami jadikan air itu sumber segala sesuatu yang hidup. Jadi ada akidah, ada bahasa air di situ. Oke? Nah, bagaimana aplikasinya? Bahwa ternyata penelitian-penelitian yang disebutkan tersebut itu ternyata bisa, atau seseorang itu bisa mengaplikasikan pada waktu-waktu tertentu dengan keimanannya dia untuk memberi perintah kepada molekul-molekul tertentu, termasuk salah satunya adalah air, dengan bahasa iman. Bahasa iman itu akan membuat air tadi, H2O tadi, itu berubah molekulnya, ya, dan dia bisa mengikuti perintah seperti yang kita perintahkan. Jadi air itu nanti bisa menjadi media untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Pertanyaannya, mengapa para hufaz atau para penghafal Quran jasadnya tidak dimakan bumi? Pernah mikir ya? Karena Allah memerintahkan bumi untuk tidak memakan jasadnya mereka. Allah perintahkan, bahasa gitu. Ya. Kenapa mereka bisa kayak begitu? Kenapa mereka bisa mendapatkan keistimewaan itu? Tidak lain tidak bukan karena selnya mereka, organ mereka, isi badan mereka sudah inline dengan perintah Tuhannya dari Al-Quran yang mereka baca dan meresap dalam diri mereka. Sampai sini paham? Atau pura-pura paham dulu ya? Sehingga kata kunci pertama, kalau Anda mau sehat, maka jadikan Al-Quran itu bagian tak terpisahkan dalam diri Anda. Kalau mau sehat. Dengan cara apa? Bukan cuma dengan cara menghafal. Karena ada yang hafal Quran tidak sholat, ada. Dia harus dibaca, dipahami, ditadaburi, diamalkan. Proses itu lengkap semua. Yang tidak kalah pentingnya apa? Diresapi. Sehingga dengan bacaan Al-Quran tadi, coding-coding pada Al-Quran tadi akan mengatur sel-sel badan kita untuk bisa diperintah. Canggih kan? Coding itu ada pada Al-Quran. Ya, coding itu ada pada Al-Quran. Itu sebabnya ulama-ulama zaman dulu, para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman dulu, mereka bisa memerintahkan atau meminta izin kepada Allah. Contoh,
Ada seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia pernah melakukan atau membacakan Al-Fatihah ke badannya untuk mendinginkan demamnya. Kok bisa? Kita yang udah baca Al-Fatihah sekali belum turun, 2 kali belum turun, 3 kali belum turun, akhirnya paracetamol masuk. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka sudah punya coding-coding tadi dari Al-Quran yang mereka baca. Itu kata kuncinya. Ya. Dan perintah coding itu, atau Anda bisa memasukkan perintah itu, kapan waktu terbaiknya? Waktu terbaiknya adalah di sepertiga malam. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya adalah Anda malam-malam ambil air. Setelah Anda sholat, minta ampun, ya. Setelah kita bermunajat kepada Allah, dan saat itu Bapak sekalian, mulailah bicara dengan Allah dalam bentuk doa. Lalu air tadi Anda bacakan. Kenapa sepertiga malam? Karena saat itu Allah sedang turun ke langit bumi. Ya. Dan minta sama Allah. Caranya gimana? Pakai bahasa kita aja. Ya Allah, dengan kuasamu, dengan izinmu, aku memohon kepadamu, ya Allah, dengan keberkahan air misalkan darimu. Siapa bahasa pakai bahasa ini? Nanti air itu seperti ada perintahnya. Pertanyaannya, bisakah itu memberikan efek? Bisa. Catatannya kalau apa? Kalau yakin. Catatannya kalau yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengimani, ya, ayat-ayat Allah ya dalam Al-Quran tadi dengan sempurna. Kita nanti baru bahas-bahas yang lain. Ya, ini polanya kayak begitu. Dan itu Anda kerjakan kapan? Setiap malam. Ya. Maka orang-orang yang bangun malam itu Bapak sekalian adalah orang-orang yang super sehat. Penelitiannya ada? Ada. Orang-orang yang bangun malam itu secara imunitas mereka itu sangat baik. Ya. Dan orang-orang yang bangun malam cenderung apa? Ya cenderung ketika mereka menanti atau sudah mulai mendapatkan manfaat atau benefit dari keimanan tadi, mereka akan mengurangi makan. Karena makan yang berlebihan akan menyebabkan turun atau lemahnya iman. Jadi kalau kita sekarang mau lebih sehat badannya, maka salah satu tipsnya adalah kurangi makan. Bukan puasa, ya. Puasa mah jelas, nanti kita bahas puasa, ya. Kurangi makan. Tanda orang banyak makan apa? Gemuk. Iya kan? Tanda orang banyak makan adalah gemuk. Kalau sudah gemuk, maka jangan banyak-banyak makan. Setuju nggak? Ya, seperti itu. Baik, Bapak sekalian. Jadi, waktu malam tadi, ada coding ke air tadi. Kalau air itu bisa didapatkan air Zam-Zam, lebih baik. Anda bicara sama dia, bawa ayat Al-Quran, sampaikan kepada Allah, mintanya sama Allah, bukan sama air, ya ingat. Jangan keliru. Jadi air itu tidak punya manfaat apa-apa, kecuali Allah mengizinkan dia. Jangan airnya yang diangkat, Allahnya diangkat. Ya, Allahnya yang diangkat. Dan waktu terbaik itu ada pada sepertiga malam. Maka mulai sekarang, salah satu cara untuk menjaga hidup saya adalah bangun malam. Anda misalkan baca Quran dengan malam tersebut, lalu di depan Anda ada air gitu kan, taruh dalam gelas atau mangkok atau apapun lah gitu tempatnya, baca, habis itu minum. Ya Allah, jika dalam tubuhku ada penyakit-penyakit yang berat, hilangkan ya Allah. Codingnya di situ.